Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amrad Hafsan di channel ini. Ya, pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal tes substansi, khususnya kemampuan dasar numerasi persiapan bertes PPG Prajabatan tahun ini. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 5 ya. Diperhatikan, soal nomor 5 ini merupakan soal oleh-oleh yang dari video sebelumnya, dan saya melihat sudah ada yang kerja ya, apakah itu di YouTube ataupun di TikTok. Coba kita bahas sama-sama ya. Di sini soalnya diketahui barisan bilangan -3, -2, 0, 37 dan seterusnya. Yang ditanyakan di sini adalah nilai suku ke-8. Untuk soal ini saya akan menggunakan dua cara ya, teman-teman semua. Cara yang pertama adalah cara manual, dan cara yang kedua nanti saya akan menggunakan yang namanya cara siluman. Nah, coba kita menggunakan cara yang pertama dulu. Kita rinci dulu ya. Di sini -3, kemudian -2, kemudian di sini ada 0, ada 3, ada 7 ya. Coba kita lihat ini bagaimana selisihnya. Ini -2 dikurangi -3 itu hasilnya 1. Kemudian 0 dikurangi -2 itu 2 ya. Kemudian 3 dikurangi 0 adalah 3, 7 dikurangi 3 adalah 4. Nah, berarti selisihnya ini adalah pola bilangan asli. Nah, berarti untuk mendapatkan bilangan berikutnya itu cukup ditambah dengan ini tambah 5. 7 tambah 5 dapatnya 12 ya. Berarti nanti ini ditambah 6. 12 tambah 6 ini 18. Terus ini ditambah dengan 7. 18 tambah 7 adalah 25. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nilai suku ke-8 adalah 25. C. Nah, mungkin cara yang pertama bisa gunakan kalau misalkan yang ditanyakan di sini masih sedikit. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita mau cari misalkan nilai suku yang ke-100 atau misalkan nilai suku yang ke-20 gitu ya. Nah, tentunya kalau misalkan kita menggunakan cara begini akan makan waktu yang lama. Nah, di sini saya perkenalkan yang namanya cara siluman ya. Cara silumannya seperti ini. Mula-mula kita bikin dulu dengan pola seperti yang di atas ya. Kita hitung dulu berapa selisihnya ini ya. Ini tentunya selisihnya sudah sama ya. Oke, ini berselisih 1, berselisih 1, berselisih 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Jadi ini namanya pola bilangan aritmetika bertingkat. Ya, rumusnya seperti ini. Jadi UN sama dengan, tentunya yang kita perhatikan cuma angka yang di depan saja. Ini saya ganti dulu cintanya. Yang kita perhatikan cuma angka yang di sini. Oke ya. Nah, sekarang ini kita tuliskan dulu -3, kemudian ditambah dengan 1. Ini 1 di sini. 1 dikali n kurang 1 per 1 ya. Sebentar saya jelaskan yang mana di sini yang ketetapan. Nah, terus ditambah dengan 1. Ini n kurang 1 dikali n kurang 2 per 2 ya. Jadi yang ketetapan di sini adalah -3. Apa namanya yang ketetapan di sini adalah yang selain -3 1 dengan 1. Jadi -3 kita masukkan di sini, 1 kita masukkan di sini, 1 kita masukkan di sini. Yang lainnya ini selalu ya ketetapan. Kalau misalkan di sini 3 4 5 berarti 3 4 5 gitu ya. Saya kira dipahami. Nah, sekarang yang dicarikan adalah U8. Berarti tinggal diganti N-nya dengan 8. Jadi -3 ditambah dengan 1 dikali 8 kurang 1 adalah 7. Per 1 ditambah dengan 1 di sini. 8 kurang 1 adalah 7. Ya. 8 kurang 2 adalah 6. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Ini kita bisa coret manja dulu. Kemudian 6 bagi 2 adalah 3. Jadi tinggal kita hitung. Ini -3 ya. Ditambah dengan 7. Ditambah dengan 7 kali 3, 21. Nah, sekarang tinggal kita hitung. -3 tambah 7 adalah 4. 4 tambah 21 adalah 25 ya. Sama ya, teman-teman. Oke. Nanti teman-teman semua terserah yang mana cara yang dipakai ya. Yang penting membuat kalian nyaman.
Oke, kita lanjut dulu. Oh iya teman-teman, ini bukan berpromosi ya. Ini saya tidak berpromosi. Ini hanya mengajak teman-teman semua untuk sedikit lebih ke jalan yang lurus gitu ya. Nah, saya mau teman-teman semua sedikit berinvestasi ya untuk membantu teman-teman semua persiapan tes PPG Prajabatan tahun ini. Di mana yang kita bahas di sini adalah tentang kemampuan dasar literasi dengan kemampuan dasar numerasi. Nah, di sini fasilitasnya nanti kita dapatkan handout berupa PDF, kemudian ini kita menggunakan rekaman Zoom, belajarnya selama 6 kali pertemuan ya, mulai 26 April dan belajarnya malam gitu ya, jam 7 WIB. Nanti kalau misalkan berminat bisa hubungi nomor yang ada di sini. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, takutnya saya dikatakan berpromosi, padahal memang ya. Ya, nomor 6 diperhatikan ya. Di sini ada soal yang memuat teks ya. Ini namanya literasi numerasi. Nah, coba diperhatikan. Oh ya, ini sering saya sampaikan ya bahwa kalau misalkan kalian mendapatkan soal numerasi seperti ini, maka tidak apa-apa, kita tidak usah terlalu fokus pada isi teks secara keseluruhan. Kita bisa langsung perhatikan yang muat angka ya. Misalkan begini. Jadi di sini Gedung Taman Budaya, kita cari yang ada angkanya di sini 40. 40 ini apa sebenarnya ya? Jadi alas gedung tersebut akan dibuat berbentuk persegi, alasnya berbentuk persegi dengan keliling gedung 40 meter. Berarti kelilingnya ini persegi adalah 40 meter. Nah, kemudian pada bagian dalam gedung, salah satu sisi samping dan belakang seperti pada gambar akan dicat dengan berwarna hijau. Terus untuk mempercantik tampilan gedung pada malam hari, maka gedung tersebut akan dipasangi lampu sepanjang garis tinggi pada 3 sisi tegaknya, yang seperti yang terlihat pada gambar di sini ya, yang berwarna merah. Nah, sekarang berdasarkan data pada wacana di samping, berilah tanda centang pada pernyataan-pernyataan berikut yang bernilai benar. Coba yang pertama, panjang alas gedung tersebut adalah 10 meter. Coba diperhatikan. Tadi kan dikatakan kelilingnya adalah 40 meter gitu ya untuk keliling alasnya. Karena ini berbentuk persegi, maka 40 ini langsung dibagi 4 saja karena 4 sisinya yang sama. Berarti 10, kemudian 10, 10, ini juga 10. Berarti ini benar ya. Oke. Kemudian luas tanah yang dibutuhkan untuk gedung tersebut adalah 100 meter persegi. Karena ini kan tanahnya, alasnya berbentuk persegi, dan luasnya itu adalah, rumusnya luas persegi adalah sisi kali sisi. Sisi kali sisi sama dengan, sisinya kan 10. Berarti 10 kali 10 adalah 100 meter persegi. Berarti ini benar ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Panjang lampu yang dibutuhkan untuk dipasang di ketiga sisi tegaknya adalah 42 meter. Berarti kita harus cari dulu salah satunya, ini yang warna merah ya, karena ini sebenarnya sama saja segitiganya. Nah, sekarang perhatikan segitiga siku-siku yang memuat angka 12. Coba diperhatikan. Ini saya menggambar segitiga siku-siku. Di sini adalah 12 ya. Kemudian ini adalah 5. Karena setengahnya 10 ya, setengah dari 10. Yang dicarikan yang di sini yang sisi miring. Ini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Caranya itu adalah 12 kuadrat ya ditambah dengan 5 kuadrat. Nah, coba kita hitung. Ini 12 kuadrat 144 gitu ya. Ditambah dengan 25. Kalau kita jumlahkan berarti 169. Akarnya 169 adalah 13. Berarti panjangnya yang merah ini adalah 13. Karena ada 3 yang warna merah di sini yang akan dipasangi lampu, berarti 3 dikali 13 ya. Jadi 3 dikali 13 sama dengan 39 meter. Berarti ini salah ya. Oke, yang ketiga ini salah. Ini saya hapus dulu ya. Saya akan pakai untuk mencakar. Nah, sekarang kita cek untuk yang bagian keempat. Ya, kita akan cek. Luas sisi depan gedung adalah 60 meter. Yang ini yang di depan ini maksudnya. Yang segitiga yang ini, teman-teman. Oke, apakah ini luasnya 60 meter persegi? Coba kita cek saja ya. Ini berapa tadi ini panjangnya? Yang sama dengan yang lampu adalah 13 ya. Ini 13. Kemudian yang ini adalah 10.
Nah, berarti untuk menentukan luas sisinya, ini berarti sama saja dengan luas segitiga. Ya, jadi luas segitiga itu adalah 1/2 alas kali tinggi. Berarti 1/2 alasnya kan adalah 10. Kemudian tingginya adalah 13. Ini kita bisa coret manja, 10 bagi 2 adalah 5. Berarti 5 dikali 13 itu adalah 65 meter persegi ya. Oke. Ini juga salah teman-teman. Di sini 60. Bisa dipahami sampai di sini ya. Kalau misalkan masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, nomor 7. Nah, ini masih redaksi yang sama ya, tapi lain yang ditanyakan. Di sini soalnya, jika biaya pengecatan dinding gedung yang berwarna hijau adalah 15.000 ya, maka berapakah biaya total pengecatan untuk dinding tersebut untuk yang warna hijau saja ya? Oke. Tadi kan sudah dihitung luasnya yang segitiga ini tadi ya di sini. Karena kan sama saja. Semua yang segitiga yang berdiri ini itu sama saja luasnya 65 meter persegi. Ya. Oke. Sementara yang dihitung di sini adalah yang warna hijau saja. Yang warna hijau kan ada 2 gitu ya. Berarti langsung saja kita kalikan. 65 dikali 2 ini luasnya tadi. Kemudian ada 2 yang berwarna hijau. Kemudian dikali dengan 15.000. Ya. Kita kalikan saja teman-teman. 65 dikali 2 dikali 15.000 nanti dapatnya 1.950.000 ya. Oke, jawabannya D. Ya, next. Nomor 8. Nomor 8 ini teman-teman ini saya jadikan coba-coba ya, oleh-oleh atau coba kita kerja dulu ya, enggak apa-apa kita kerja sama-sama. Perhatikan gambar di samping, banyaknya persegi satuan berwarna hitam pada bola ke-7. Kita bantu dulu sebagai pengantar ya. Ini kita hitung dulu teman-teman, ada berapa yang berwarna hitam. Ini juga ya, dan ini juga yang ketiga. Nanti teman-teman semua coba-coba menggunakan bagaimana polanya untuk menentukan pola ke-7. Bagaimana pola bilangannya. Nanti dari pola itu teman-teman semua bisa mendapatkan suatu cara untuk mendapatkan jawabannya ini. Coba-coba teman-teman semua untuk kerjakan dulu dan kirimkan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini ya. Baik, segera sampai di sini untuk sementara. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.